Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisma Surya Arianto. Kali ini saya akan memberikan ceramah singkat tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu keturunan dari salah satu wali Songo, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa keluarga Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat dipandang dan memiliki pengetahuan mendalam tentang agama Islam. Pada usia 15 tahun, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin memperdalam agamanya lebih jauh lagi, dan ia pun berangkat ke Mekah. Di Mekah dia tinggal selama 5 tahun. Di sana dia memperdalam agamanya dengan bertukar pikiran dengan ulama-ulama di Mekah, seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ilmu agama yang dipelajarinya selama di Mekah ingin diajarkannya kepada masyarakat Indonesia. Maka pada saat ia kembali ke Indonesia, memberikannya tentang pembaharuan Islam ke masyarakat Indonesia. Dia juga mendirikan organisasi bernama Muhammadiyah. Tujuannya Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah: 1. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk terwujudnya masyarakat Islam yang benar-benar menjunjung tinggi agama Islam. 2. Mengembalikan ajaran Islam pada ajaran murni menurut Al-Quran dan Hadis, dan bertekad untuk tidak dipengaruhi sedikit pun. 3. Meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan yang berlandaskan agama Islam. 4. Mendorong umat Islam untuk hidup selaras dengan ajaran agama Islam. 5. Membina dan menyiapkan generasi muda agar bisa menjadi pemimpin masyarakat, agama, dan bangsa yang adil dan makmur. 6. Berusaha meningkatkan kesejahteraan manusia pada umumnya dan umat Islam yang dikhususkan. 7. Ikut menyantuni anak-anak yatim piatu dan yang berkekurangan. 8. Mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Ada juga bentuk-bentuk perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah: 1. Memberikan dakwah tentang agama Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. 2. Pada 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang bersifat sosial dan pendidikan bernama Muhammadiyah. 3. Melalui organisasi Muhammadiyah ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan berhasil mendirikan beberapa sekolah di berbagai daerah. Sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mengajarkan ilmu agama, ilmu umum, dan seni bermusik. Melalui organisasi Muhammadiyah juga wanita-wanita mulai menyadari dan memperjuangkan haknya agar setara dengan pria. Lalu ada juga kisah inspiratif dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Mari kita simak ceritanya. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, pernah kedatangan tamu dari jauh. Sang tamu sebut saja Pak Suaib asal Cirebon sangat tertarik dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kalimat hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, sangat menarik hati Pak Suaib. Inilah cara berjuang yang benar untuk menegakkan Islam. Batin Pak Suaib takjub dengan mutu Muhammadiyah tersebut. Ajaran inilah yang membuat Muhammadiyah cepat besar di mana-mana di seluruh Indonesia. Kader-kader Muhammadiyah, meski bukan orang kaya, mampu mendirikan sekolah-sekolah berkualitas prima, mulai SD, SMP, SMA, STM, Alia sampai perguruan tinggi. Begitu pula rumah sakit Muhammadiyah tumbuh menjadi rumah sakit besar, lengkap, dan berkualitas. Semua ini berkat mantra hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Pak Suaib ingin mengenal inisiator mantra sakti tadi. Seberapa hebat sih ulama bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan atau disapa Kiai Dahlan itu? Apakah dia orang kaya? Pak Suaib pergi ke Jogja naik kereta api dari stasiun Kreksan, Cirebon. Turun di stasiun Jogja, Pak Suaib langsung naik andong ke Kauman. Sampai Kauman, hari sudah mulai petang menjelang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suaib mengucapkan salam di depan pintu rumah Kiai Dahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Kiai Dahlan dari dalam rumah. Kiai Dahlan saat itu sudah siap-siap mau ke masjid Kauman. Sang tamu pun diajak duduk.
Pak Suwaib memperkenalkan diri dan menjelaskan kedatangannya ke Jogja. Ia ingin silaturahmi kepada Kiai Dahlan dan minta nasihat agama. Azan maghrib dengan suara indah mengalun dari masjid Kauman. Kiai Dahlan pun mengajak tamunya untuk sholat maghrib. Sebelum berangkat ke masjid, Kiai Dahlan menemui istrinya, Nyai Walidah, untuk menyediakan makanan. Kang Mas, nasinya tinggal 1 piring, lauknya pun hanya tahu dan tempe. Ya sudah, siapkan saja untuk tamu, kata Kiai Dahlan. Nanti Kang Mas mau apa? Saud istri Kiai Dahlan. Tak usah makan, tapi Nyai sediakan piring kosong, sendok, dan air segelas di meja yang berseberangan dengan tamu. Saya nanti pura-pura makan. Tolong lampunya matikan agar tamu tak melihat piring kosong. Usai sholat maghrib dan isya, Kiai Dahlan langsung mengajak tamunya pulang. Kita makan dulu ya, Pak Suwaib datang dari jauh mungkin belum makan. Celetos Kiai Dahlan. Pak Suwaib yang memang sudah lapar mengangguk. Ia tersenyum. Terima kasih Kiai atas ajakan makannya. Sampai di rumah ternyata suasananya gelap, ruangan makan dan ruang tamu pun gulita. Pak Suwaib, maaf ya, tadi baru saja lampunya mati, minyaknya habis. Saya sedang minta bantuan tetangga untuk membelikan minyak tanah ke warung sebelah. Kita makan saja, nanti kelaparan. Saya juga sudah lapar, jelas Kiai. Kiai Dahlan pun menuntun tamunya untuk duduk di meja makan yang sudah tersedia nasi, lauk, dan air minum. Sedangkan Kiai duduk di seberang meja berhadapan dengan tamu dengan piring kosong dan segelas air putih. Monggo Pak Suwaib, silahkan dinikmati makanannya. Maaf makanannya sederhana. Terima kasih Kiai, kata sang tamu. Enak sekali masakannya, tambah Pak Suwaib untuk menyenangkan tuan rumah. Ia tampak makan dengan lahap, mungkin lapar karena habis menempuh perjalanan jauh. Kiai Dahlan pun ikut makan, menemani tamu di piring kosong. Sendoknya sengaja diadu dengan piring kelotak-kelotak seakan sedang menyendok makanan. Kiai Dahlan juga minum air dan menaruh gelasnya agak keras di meja. Pak Suwaib makan dengan senang hati karena ditemani orang yang dikaguminya. Usai makan, piring segera dibawa Nyai Walidah ke belakang. Setelah itu, Kiai Dahlan mengajak Pak Suwaib duduk di ruang tamu. Tak lama kemudian, lampu pun dinyalakan lagi. Pak Suwaib puas menikmati makanannya yang disediakan Nyai Dahlan. Kiai Dahlan pun senang bisa menghormati tamunya. Itulah akhlak Kiai Ahmad Dahlan, sangat menghormati tamunya seperti dicontohkan Rasulullah. Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah. Itulah bentuk lain dari akhlak Muhammadiyah untuk menghormati manusia seperti dicontohkan Kiai Dahlan kepada Pak Suwaib. Muhammadiyah membangun sekolah di mana-mana, membangun rumah sakit di mana-mana, tujuannya agar semua manusia hidup terhormat, mendapatkan pendidikan dan memperoleh layanan kesehatan. Itulah sedikit cerita inspiratif dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Singkat di pertemuan kali ini, maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.